Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membuka buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca bagian pertama dari buku, yaitu Pasar di Masa Silam. Pertama yang akan kita baca adalah keterkaitan antara para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aktivitas yang mereka lakukan di pasar. Dan ini kami dahulukan untuk menjadi sebuah dasar bahwasanya seorang nabi sekalipun atau para rasul yang mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka tidak lepas dari aktivitas dan berkegiatan di pasar. Bagian dari karunia Allah yang Allah berikan kepada umat manusia, Allah mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka, sehingga para nabi dan rasul juga berasal dari manusia. Mereka bisa berinteraksi dengan baik, berinteraksi dengan para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka manusia, beraktivitas sebagaimana manusia, berbahasa dengan bahasa manusia, dan seterusnya. Dan ini akan memudahkan bagi mereka untuk meniru para utusan itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut keberadaan sang Rasul dari kalangan manusia sebagai bentuk kenikmatan. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Laqad manna artinya memberikan karunia, manna yamunnu, memberikan minnah, bermakna kenikmatan. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di tengah mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari kalangan mereka. Sehingga rasul itu berasal dari golongan mereka sendiri. Rasul itu bukan malaikat, rasul juga bukan jin. Rasul adalah manusia yang dia bisa berinteraksi dengan manusia yang lain. Lalu di antara sifat sang rasul itu, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Para rasul itu membacakan untuk mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajari mereka Alkitab dan hikmah. Padahal sebelumnya mereka manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Sehingga ketika manusia itu tidak mendapatkan bimbingan dari para rasul, maka manusia di posisi sebagai orang yang sama sekali tidak tahu apapun tentang syariat Allah, dan itu disebut oleh Allah fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Sayangnya, keberadaan rasul dari kalangan manusia ini justru dijadikan celah bagi orang kafir untuk menghina sang rasul, yang tentu saja celahan ini menjadi tidak nyambung. Di antaranya mereka mencela para rasul karena sang rasul itu beraktivitas di pasar. Allah berfirman menceritakan tentang perkataan orang kafir. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka mengatakan, ma li hadzal rasul, kenapa sang rasul itu ya'kulu at'am, dia makan makanan. Wah, seharusnya rasul itu enggak makan. Seharusnya enggak minum. Seharusnya rasul itu enggak kawin. Wa yamshi fil aswaq, dan kenapa rasul itu melakukan aktivitas di pasar, berjalan di pasar-pasar. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira.
Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan ma'ahu bersama Rasul itu. Sehingga harapan orang musyrik ini seharusnya idealnya, ya, orang itu kan suka ngatur ideal-idealnya. Apa yang diatur? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diatur? Al-Quran. Apa yang diatur? Mereka mengatur wahyu Allah dan hukum Allah. Seharusnya kayak gini, seharusnya kayak gini. Emang kamu siapa? Ngatur-ngatur ketetapan Allah. Seharusnya Islam itu ya lebih menusantara. Kenapa harus pakai ke Arab-Araban? Emang kamu siapa? Mengatur ketetapan Allah. Sebagaimana orang musyrik di masa silam, mereka juga suka rewel seperti itu. Sehingga mereka mengatakan, laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa kok tidak ada malaikat yang turun, kemudian membersamai sang Rasul ini, lalu bareng-bareng berdakwah. Sehingga nanti kalau ada masalah kan bisa saling kerjasama. Tayyib. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah celaan yang diberikan orang kafir kepada Nabi SAW. Menurut mereka, seharusnya Rasul itu berasal dari kalangan malaikat. Karena Nabi SAW berdakwah di pasar, menyampaikan dan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran. Mereka menganggap Muhammad seperti para penguasa yang ingin menguasai pasar. Masya Allah. Kemudian hal itu dibantah oleh Allah Ta'ala bahwa para Rasul di masa silam juga melakukan yang sama. Mereka berdakwah di pasar. Sehingga mereka datang ke pasar, berjalan di pasar, dalam rangka untuk menyampaikan dakwah di tempat yang menjadi kerumunan manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Tidaklah aku mengutus para rasul sebelummu, illa innahum layakuluna at-ta'am, selain mereka juga makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka juga berjalan di pasar. Artinya mereka melakukan aktivitas sebagaimana manusia yang lain. Karena para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW mereka juga manusia. Dan memang orang kalau sudah rewel ya, mau dikasih alasan apapun tetap tidak menerima. Sehingga mereka ketika sudah dikasih tahu seperti ini, mereka juga tetap kafir. Orang Yahudi punya rewel ciri khas Yahudi. Orang Nasrani punya rewel ciri khas Nasrani. Orang musyrik juga sama. Dan orang-orang munafik juga sama. Dan rata-rata rewelnya itu mengkritik apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi, mereka pernah mengatakan bahwasanya kita itu telah mengambil janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mengimani utusannya kecuali yang utusan itu bisa mendatangkan kurban dari langit. Atau bisa mendatangkan kurban yang dibakar oleh api. Innallaha ahida alaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Allah telah mengambil janji kita bahwa kita tidak akan mengimani seorang rasul sampai dia bisa mendatangkan kurban yang dimakan oleh api. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW atas perintah Allah, Qul qad ja'akum. Katakan Nabi Muhammad, telah datang kepada kalian para rasul bil bayyinati wa billadzi qultum, dengan membawa bukti dan dengan membawa sebagaimana yang kalian minta, yaitu bisa mendatangkan kurban yang dimakan oleh api. Falima qataltumuhum. Lalu kenapa kalian bunuh mereka? Dan itu adalah para nabi Bani Israel. Di mana nabi Bani Israel itu mereka punya syariat bahwa ghanimah tidak boleh dibawa pulang
Tapi ghanimah dikumpulkan di tanah lapang, kemudian nanti sang Nabi berdoa, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan api yang membakar ghanimah ini. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, bahwa masuk pasar hukum asalnya adalah mubah, baik dalam rangka berdagang atau mencari nafkah atau yang lainnya. Dan ada tugas mulia yang dilakukan oleh para rasul ketika di pasar. Di samping melakukan transaksi di pasar, mereka juga berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak para kabilah untuk kembali kepada kebenaran. Di sini ada tipu, ya, kurang A. Sehingga mereka menggunakan kesempatan di mana ada banyak orang berkumpul untuk menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Atha bin Yasar pernah ketemu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan Atha bin Yasar ini seorang tabi'in. Lalu beliau meminta, tolong sampaikan kepadaku mengenai sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Karena Abdullah bin Amr bin As termasuk di antara sahabat yang bisa membaca. Abdullah mengatakan, ajal, ya tentu akan saya sampaikan. Wallahi innahu lamawsufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW disebutkan sifatnya dalam Taurat dengan sebagian sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antara yang disebutkan adalah laisa bifaddin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Beliau kalau bicara tidak kasar, hatinya tidak keras, dan tidak suka teriak-teriak di pasar. Yang kebiasaan teriak-teriak di pasar ini adalah kebiasaan siapa? Preman. Dan orang-orang yang serakah terhadap dunia. Sehingga kalau tawar-menawar itu sampai apa? Rebutan duit 500 perak itu sampai ngotot ketika bicara. Karena itu, di antara sikap ideal bagi mukmin ketika di pasar adalah di samping berdagang adalah dengan mendulang pahala di pasar. Seperti menebar senyum, menebar salam, berdakwah, mengajak masyarakat agar kembali kepada kebenaran dan seterusnya. Itu jika memungkinkan bisa dilakukan. Dan jarang di antara kita yang melakukan praktek dakwah di pasar. Setidaknya kita bisa banyak berdoa pada saat kita masuk pasar. Terutama jamaah di tempat-tempat keramaian, ya. Mall, kemudian tempat di mana orang lupa kepada syariat, lupa kepada Allah, seperti di tempat wisata dan seterusnya. Baik. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "In kuntul akhruju ila suq wa ma li hajatun illa an usallima wa yusallam alayya." Sungguh aku pernah datang ke pasar, padahal aku tidak memiliki kebutuhan apapun selain untuk menyampaikan salam dan menjawab salam. Sehingga tujuan saya ke pasar cuma itu. Biar ketemu orang, assalamualaikum, atau saya dikasih salam. Ya, kemudian saya menjawab salam. Dan terkadang para sahabat masuk pasar hanya untuk mengajak masyarakat agar mereka bisa banyak takbiran. Ya. Ketika masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, Imam Bukhari menyebutkan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka datang ke pasar pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Di hari-hari pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, wallahu alam apakah tiap hari ataukah di rentang hari itu. Intinya mereka datang ke pasar
di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mereka berdua mengucapkan takbiran dengan keras. Kemudian masyarakat bertakbir disebabkan mendengar takbir mereka berdua. Sehingga menjadi pemicu untuk melakukan amal soleh. Masya Allah. Maka orang seperti ini mendapatkan pahala. Pahala untuk dirinya dan sekaligus pahala setiap orang yang mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Artinya begini, bahwa datang ke pasar hukum asalnya adalah sesuatu yang mubah, bukan termasuk di antara perbuatan yang tercela. Sehingga orang datang ke pasar ini pada asalnya mubah. Yang kedua, dan bukan tercela. Yang ketiga, ada peluang untuk beramal seperti dengan menyampaikan salam, berdakwah, menjawab salam, berdakwah, berzikir, dan aneka peluang amal yang lainnya yang itu bisa dilakukan ketika seorang hamba berada di pasar. Walhamdulillah. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita membahas para nabi, para rasul, berikutnya kita membahas manusia terbaik setelah para rasul, yaitu para ulama. Yang tentu kalau kita bicara kata ulama, maka mencakup di dalamnya adalah sahabat, karena mereka adalah gurunya para ulama. Dunia merupakan madu bagi akhirat. Dunia merupakan madu bagi akhirat, saingan bagi akhirat. Dunia telah menyita banyak perhatian para hamba, sehingga membuat mereka lalai dengan akhiratnya. Gara-gara cinta dunia, banyak durhaka kepada Rabb-nya. Gara-gara cinta dunia, manusia banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Ta'ala membenci dunia dan melaknatnya, kecuali bagian yang mendatangkan ketaatan kepadanya, dan itulah zikrullah. Nabi SAW pernah bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrallah wa aliman illa zikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'allimah. Dunia itu terlaknat. Ad-dunya mal'unah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, isinya. Dan kita termasuk di antara isinya. Illa dzikrallah wa ma wala au alimun au muta'allimun. Kecuali zikrullah dan amal soleh yang dia cintai. Wa alimun, dan orang yang alim. Au muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu agama. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebut dunia dan isinya semuanya terlaknat. Tinggal beberapa yang dikecualikan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita termasuk yang dikecualikan? Apakah kita termasuk yang dikecualikan? Karena yang dikecualikan cuma ada 4. Zikrullah, apakah kita termasuk orang yang rajin zikrullah? Wa ma walahu, dan amalan yang dicintai oleh Allah, apakah kita telah melakukannya? Au alimun, orang yang alim dalam masalah agama, apakah kita sudah berada di posisi itu? Au muta'allimun, atau orang yang dia mau belajar ilmu agama.
Semoga bagian yang terakhir ini kita tidak ketinggalan. Semoga bagian yang terakhir ini kita tidak ketinggalan. Tayyib. Dan salah satu di antara ikon dunia adalah pasar. Dan yang termasuk pasar di sini adalah mall. Ada berapa aneka pasar. Pasar tradisional, ada pasar lawannya pasar tradisional apa? Mall, pasar modern. Disinilah fasilitas dunia digelar. Dari mulai dagangan, makanan, kemudian mainan, lalu apa lagi? Kendaraan, dan semua fasilitas dunia. Sehingga tidak heran jika pasar menjadi pusat maksiat dan kezaliman antar sesama manusia. Dan pasar menjadi sebab mereka lupa terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, lupa berzikir kepadanya. Karena itu Allah taala mencela pasar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa Pak? Kok dibenci? Allah Ta'ala membenci pasar dengan beberapa sebab yang tadi kita sebutkan. Dan salah satunya adalah pasar adalah ikon dunia. Sehingga membuat orang itu lupa kepada Allah. Banyak membuat orang lalai dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami keadaan di atas, para ulama menasihatkan agar kita tidak terlalu sibuk dengan kegiatan di pasar. Perhatikan di sini, tidak terlalu sibuk. Bukan tidak boleh ke pasar. Tapi jangan terlalu sibuk dengan berkegiatan di pasar. Sekalipun kita harus ke pasar, maka sifatnya hanya sebutuhnya saja untuk hadir dalam rangka menyebarkan kebaikan atau memenuhi kebutuhan atau yang lainnya. Berikut ini kita akan melihat bagaimana sikap mereka terhadap kegiatan di pasar. Yang pertama, pesan dari sahabat Salman Al-Farisi. Tadi sudah kita sampaikan ya. Kalau kita menyebut istilah ulama, maka sahabat masuk di dalamnya. Karena sahabat adalah gurunya para ulama. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La takunanna in istata'ta awwala man dakhala as-suq, awwala man yadkhulu as-suqa, wala akhira man yakhruju minha, fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatahu." Kalau bisa, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Dan jangan jadi orang yang terakhir keluar pasar. Karena pasar adalah tempat pertempuran setan. Di sana setan menancapkan benderanya. Baik, kita coba lihat penjelasannya. Setan memasang bendera di pasar sebagai tanda bahwa itu adalah tempat pertempuran mereka. Karena di pasar mereka paling banyak mengalahkan lawannya, yaitu manusia. Dan orang ketika bertempur, maka dia akan memilih tempat yang paling strategis, yang paling berpeluang bisa memenangkan pasukannya. Dia akan berusaha untuk, di mana? Kau mau perang di mana? Di sini. Dia akan tunjuk tempat yang paling strategis. Karena dengan tempat strategis yang menguntungkan dirinya, dia punya peluang untuk bisa menang. Dan setan memilih tempat yang strategis untuk perang adalah di pasar. Selanjutnya, berebut memasang bendera. Semoga kita termasuk di dalam hadis ini ya. Kita mewaspadai sebagian dan kita masuk di apa yang dimotivasi. Maitham, salah seorang sahabat, pernah mengatakan, "Balaghani annal malak," sampai kepadaku sebuah kabar
bahwasanya malaikat yaghdu birayatihi, dia berangkat dengan membawa bendera, ma'a awwali man yaghdu ilal masjid, membersamai orang yang pertama kali datang ke masjid. Malaikat membawa bendera dan beliau mengiringi orang yang pertama kali berangkat menuju masjid. Fala yazalu biha ma'ahu, maka malaikat ini pun selalu menyertai orang ini dengan membawa bendera tadi, hatta yarji'a, sampai orang ini pulang. Fayadkhula biha manzilahu, lalu malaikat ini ikut masuk ke dalam rumah orang ini dengan membawa bendera tadi. Wa inna syaitan, sementara setan, la yaghdu birayatihi ma'a awwali man dakhala ma'a awwali man yaghdu ila suq. Sesungguhnya setan, dia berangkat dengan membawa benderanya bersama orang yang pertama kali berangkat ke pasar. Masya Allah. Sehingga yang pertama kali masuk mall, yang pertama kali masuk pasar tradisional, itu dikuntiti setan. Maka setan ikut bersama orang ini yang pertama kali masuk sambil membawa bendera. Tayyib. Dan tadi Maitham termasuk di antara sahabat. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, perkataan sahabat yang sanadnya sahih dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Dan kitab ini, Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, menyebutkan tentang daftar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, keterangan dari seorang ulama tabi'in, Abu Wa'il, Syafiq bin Salamah. Al-Mu'alla bin Irfan menceritakan, ada orang yang mendatangi Abu Wa'il. Siapa namanya? Syafiq bin Salamah, nama aslinya. Ada orang yang mendatangi Abu Wa'il. Lalu orang itu mengatakan, anakmu bekerja di pasar? Komentar Abu Wa'il, wallahi, lau ji'tani bimautihi. Demi Allah, andaikan kau datang lalu menyampaikan berita anakku meninggal, karena ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai. In kuntul akrahu ay yadkhula baiti man amila amalahum. Sungguh aku tidak suka ada orang yang masuk di rumahku, orang yang dia pekerjaannya seperti mereka. Maksudnya adalah di pasar. Jadi Abu Wa'il dapat informasi, anakmu tadi kerja di pasar. Itu Abu Wa'il sedih. Abu Wa'il sedih. Ya. Tadi kok andaikan kamu bilang anakku mati, itu lebih biasa bagiku daripada informasi kalau anakku bekerja di pasar. Tapi bukan berarti bahasanya bekerja di pasar dilarang ya. Cuman bagi ulama seperti Abu Wa'il, beliau nggak ingin ada salah satu di antara keluarganya yang aktivitasnya di pasar. Selanjutnya, yang keempat, keterangan Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, seorang ulama ahli hadis yang senior di zaman beliau, termasuk tabi'in junior, tapi beliau adalah seorang ahli hadis yang senior sehingga banyak dijadikan referensi oleh para ulama yang lain. Beliau membandingkan status sosial orang yang bekerja di pasar zaman dulu dan akhir masa hidup beliau. Beliau mengatakan, kunna na'uddu ahlas suqi syiraruna. Kunna na'uddu ahlas suqi syirarana. Wa inna lana'udduhum al-yawma khiyaruna. Wa inna lana'udduhum al-yawma khiyarana.
Dulu kami menganggap orang yang bekerja di pasar itu sebagai orang yang buruk. Artinya secara status sosial di bawah. Saat ini masyarakat kami menganggap bahwasanya mereka adalah manusia pilihan. Sehingga termasuk di antara profesi yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda adalah berdagang di pasar. Oh, dia tajir. Sekarang kan yang banyak dikejar itu ya. Kata apa? Gelar tajir. Sehingga dengan gelar itu maka dia merasa bangga karena punya banyak kekayaan. Berikutnya yang kelima, cerita tentang Al-Hasan bin Saleh, ulama tabi'in. Ishaq bin Khalaf bercerita, saya pernah masuk pasar bersama Al-Hasan bin Saleh. Lalu beliau melihat ada orang yang menjahit, ada yang memproduksi barang, kemudian beliau menangis. Lalu beliau mengatakan, anzuru ilaihim yu'alliluna hatta ya'tiyahumul maut. Perhatikan mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan dunia sampai datang kematian kepadanya. Amr ibn Qais Al-Mala'i apabila melihat orang yang sibuk di pasar, beliau menangis dan mengatakan, ma aghfala haula'i amma u'idda lahum. Betapa mereka telah melupakan surga yang dijanjikan untuk mereka. Imam Ahmad jarang ke pasar. Abdullah putra Imam Ahmad bercerita, kana abi asbaran nasi ala wahdah yam lam yarahu ahad. Ayahku adalah orang yang paling betah menyendiri, sehingga orang tidak akan melihat beliau illa fi masjid, kecuali di masjid, atau menghadiri jenazah, atau menjenguk orang sakit. Wa kana yakrahu al-mashya fil aswaq, dan beliau enggak suka datang ke pasar. Ini termasuk di antara kebiasaan Imam Ahmad. Jadi beliau sering di dalam rumah, ya, membaca buku, kemudian menulis hadis, dan beliau jarang terlihat kecuali di masjid, kecuali ketika beliau ngisi pengajian, atau menghadiri jenazah, atau menjenguk orang sakit. Karena itulah para ulama masa silam menekankan, kalaupun seseorang ke pasar, hendaknya berusaha memanfaatkannya untuk mendulang pahala. Abdullah bin Abi Hudzail mengatakan, innallaha ta'ala la yuhibbu ayyadhkura fis suq. Allah Ta'ala suka ketika dia disebut namanya di pasar. Wa yuhibbu ayyadhkura ala kulli halin illa al-khala. Dan Allah Ta'ala suka ketika orang itu berzikir dalam keadaan apapun, kecuali ketika dia berada di kamar mandi, ketika dia berada di toilet. Artinya begini, kalaupun kita ke pasar, manfaatkan suasana itu untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, agar kita tidak termasuk orang yang dicela oleh para ulama tabi'in, di mana mereka kalau melihat ada orang yang sibuk dengan aneka kegiatan di pasar, mereka menangis dan mengatakan mereka ini sedang lupa akhirat. Padahal sebentar lagi mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas pasar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 14 dari buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening
atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz mau tanya makelar. Tentang makelar, Bapak. Iya. Baik. Teman saya adalah suka dan dia PT atau PT. Mohon maaf Bapak, suaranya Ya. putus-putus. Oh, teman saya. Bapak bisa cari posisi yang lebih bagus sinyalnya. Halo Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Nah, ini teman saya kan A punya sebagai supplier. Sebagai supplier ya. Iya, dia punya CV atau PT. Dan dia punya kenalan si B. Si B ini kerja sebagai asisten manajer produksi di perusahaan Jepang, PTX. Ya, maaf Tan. Kemudian si A ini kan kenal dengan si B. Si A bilang ke si B, tolong jualkan barang saya ke PT kamu. Ada 3 barang yang dijual. Yang pertama itu selang. Untuk selang ini tidak di-ACC oleh direktur Jepang karena harganya terlalu tinggi. Dan direktur Jepang juga punya kenalan temannya yang menjual barang yang sama. Kemudian yang kedua, barang yang dijual itu karung. Karung juga tidak di-ACC oleh direktur Jepang. Padahal harga dari direktur Jepang itu lebih mahal dibanding yang dijual oleh dari si A itu. Yang ketiga ini filter. Filter ini di-ACC oleh direktur Jepang. Tapi harga dari si A itu misalnya 7 juta. Dijual oleh B ke PTX 7,5 juta. Jadi B punya untung 500.000. Apakah ini boleh, Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Cukup, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kami pahami dari kasus yang Bapak sampaikan ya, posisi B yang dia sebagai asisten manajer di perusahaan PTX, ketika dia mencarikan barang untuk kebutuhan perusahaan, maka B ini menjadi wakil bagi perusahaan. Posisi B yang dia adalah asmen tadi, ketika dia mencarikan barang untuk perusahaan, maka statusnya adalah wakil bagi PTX. Kenapa dia disebut wakil bagi PTX? Karena dia karyawannya. Sehingga saat PTX ini membutuhkan sesuatu, lalu B mencarikannya, baik melalui supplier kenalannya A, B, C, D, dan seterusnya, status B tetap adalah wakil bagi PTX. Karena dia wakil bagi PTX, maka dia harus menjaga amanah perwakilan itu dengan menyampaikan apa yang bermanfaat bagi PTX. Sehingga dia harus memberikan yang terbaik bagi yang mewakilkan. Sudah? Nah, bentuk yang terbaik bagaimana?
Kalau emang harganya adalah 3 juta, maka dia nggak boleh bilang 4,5 atau 4 juta atau 3,5, nggak boleh. Ketika dia mengambil margin, padahal posisi dia adalah wakil dari PTX, maka margin ini tidak halal baginya. Karena sebenarnya itu adalah hak yang diwakili, yaitu PTX. Karena itu kalau misalnya harga dari A adalah 3 juta, ya, kemudian dia sampaikan kepada PTX, maka sampaikan harganya 3 juta. Selanjutnya kalau misalnya si B ini mau minta, saya minta fee tambahan karena sudah berhasil mencarikan supplier yang barangnya murah. Nah, itu silahkan minta ke PTX dan itu kembali kepada kebijakan PTX. Karena di posisi ini Asmen adalah wakil bagi PTX sehingga dia harus kasih yang terbaik untuk PTX. Dan kalau dia mau minta fee tambahan, silahkan minta ke PTX. Ya, di samping dia juga sudah mendapatkan gaji tetap bulanan karena dia sebagai karyawan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Anda Ustaz. Amin walaka bimithlin. Barakallahu fiik. Terkait tema ini pasar Ustaz. Kalau menurut paparan Ustaz kalau nggak salah tempat yang paling tidak disukai oleh Allah. Betul Ustaz? Baik, itu hadis Bapak. Silakan. Oh ya hadis. Tapi satu sisi kita kok dianjurkan untuk berdagang. Itu gimana untuk bisa dijelaskan Ustaz? Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz. Tayyib. Apakah kita dianjurkan untuk berdagang? Wallahu alam, kesimpulan ini nampaknya saya sendiri kurang begitu sepakat. Ada sebuah hadis, 9 dari 10 rizki yang Allah sediakan ada pada perdagangan. Namun hadis ini adalah hadis yang palsu, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Sehingga kembali kepada hukum asal bahwa berdagang itu hukum asalnya mubah. Yang dipuji oleh Nabi SAW adalah bentuk sumber pendapatan. Ada banyak sumber pendapatan. Dan Nabi SAW memuji 2 sumber pendapatan. Pertama adalah keuntungan dari berdagang. Yang kedua adalah menjual jasa kepada orang lain. Menjadi karyawan, baik karyawan lepas maupun karyawan tetap, ya, baik karyawan freelance maupun karyawan tetap. Yang intinya sebenarnya 2 ini kembali kepada satu titik, yaitu jangan menjadi orang yang menggantungkan diri kepada orang lain. Jadilah orang yang lebih merdeka, lebih mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Sehingga ketika dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain, maka dia tidak menjadi benalu bagi yang lain. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya ayyul kasbi atyab, pendapatan apa yang paling bagus, beliau sebutkan 2 itu. Karena di posisi 2 pendapatan ini berarti dia tidak menggantungkan diri kepada yang lain. Mendapatkan margin dari perdagangan, dan yang kedua adalah menjual jasa dia kepada orang lain lalu dia mendapatkan gaji. Sementara berdagang itu sendiri apakah dianjurkan? Saya tidak mengatakan kalimat ini. Namun jika yang dimaksud berdagang adalah dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya dan keluarganya, sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain, itu termasuk sumber pendapatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan di samping itu jamaah, berdagang tidak harus di pasar. Bisa nggak kita berdagang tanpa di pasar? Bisa. Ada banyak orang yang berdagang dan dia tidak harus terlibat dengan pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon sarannya, apa yang mesti saya lakukan ketika ada 2 perusahaan atau 2 pihak yang menanyakan harga produk, di mana produk ini berupa software. Saya memberikan 2 harga yang berbeda karena ada kemungkinan solusi yang berbeda juga. Nah, kemungkinan ini memang selalu ada jadi produk.
bukan produk yang fix karena implementasi selalu ada perbedaan tapi tidak ketahuan di awal. Afwan Ustadz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Bolehkah memberikan harga yang berbeda bagi konsumen yang berbeda? Jawabannya, boleh memberikan harga yang berbeda meskipun bagi konsumen yang sama. Sehingga kalau misalnya ya, si A beli di tempat Anda, harganya berapa? 100.000. Selang sehari si A datang lagi, saya mau beli. Sekarang Pak, harganya sudah jadi 200.000. Boleh nggak? Boleh. Jika memberikan harga yang berbeda pada satu konsumen yang sama boleh, apalagi pada konsumen yang berbeda. Sehingga kalau ada orang yang dia datang ke tempat Anda, mau beli sesuatu, ya, beli barang A, barangnya sama. Beli barang A, berapa harganya? 100.000. Dibayar 100.000. Lalu teman dekat Anda datang, ingin beli barang A, berapa? Harga teman 200. Dia bayar 200. Kemudian Ustadz datang, ini berapa? Untuk Ustadz 300. Akhirnya Ustadz bayar 300. Anda kasih harga yang berbeda untuk 3 orang yang berbeda. Ya. Orang umum Anda kasih harga 100, teman sendiri Anda kasih harga 200, Ustadz Anda kasih harga 300. Ya. Bila perlu 500, sah-sah saja. Karena boleh memberikan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya yang tadi bertanya pertanyaan pertama itu Ustaz. Silakan Bapak. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur si B mengajukan mengajukan penawaran misalnya 3.500.000, yang 500-nya itu harus dikembalikan ke PT atau bisa diinfakkan Ustaz untuk Baik. taubatnya. Kemudian yang kedua, apakah untuk pembelian selanjutnya diturunkan lagi harganya ke sesuai harga si A atau dibiarkan saja sesuai dengan yang 3,5 juta itu? Jadi biarin aja nanti keuntungannya untuk si A, si B tidak mengambil apa-apa. Atau dibalikin lagi harganya ke 3 juta gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Untuk taubatnya seperti apa? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Untuk margin yang tadi sudah diambil oleh B sebagai wakil dari PT X, yang beliau adalah Asmen. Nilai 500 ini milik siapa? Jawabannya milik PT X. Sehingga harus dikembalikan ke PT X, bukan disedekahkan. Karena PT ini masih ada dan PT ini berhak atas uang itu, sehingga harus dikembalikan ke PT X. Selanjutnya dari kebijakan PT kemudian nanti dikasihkan ke karyawan atau dikembalikan ke B, itu kembali kepada kebijakan PT X. Tapi yang jelas duit ini harus dikembalikan ke PT X. Dan kalau tidak, masuk sebagai kategori ghulul. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang aku utus, fayaktumu bimikhyatin wa ma fawqaha, lalu dia menyembunyikan sebatang jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka dia akan illa ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka itu akan dia bawa kelak di hari kiamat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, siapa yang gulul, maka dia akan membawa harta gulul itu kelak di hari kiamat. Lalu ada sahabat yang tanya, sahabat Ansar, ya Rasulullah, aqbil anni amalaka. Ya Rasulullah, saya kembalikan tugas ini. Saya nggak sanggup untuk menerimanya. Jadi ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk beberapa orang untuk melakukan tugas negara. A, B, C, D. Lakukan tugas negara ini. Tapi syaratnya, siapa di antara kalian yang nanti menyembunyikan apapun yang kalian dapatkan tanpa dilaporkan kepadaku, maka akan dia bawa kelak di hari kiamat. Salah satu sahabat takut. Lalu dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau begitu saya kembalikan tugas ini. Saya nggak sanggup.
Nabi SAW bertanya, wa malaka? Kamu kenapa? Kemudian sahabat ini mengatakan, tadi Anda menyampaikan seperti ini, seperti ini. Siapa yang menyembunyikan walaupun hanya sebiji jarum, bahkan yang lebih kecil dari itu akan dia bawa di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, wal ana aqul, sekarang saya katakan, siapa yang membawa sesuatu dari hasil tugas yang dia laksanakan, maka harus dia laporkan kepadaku. Dan apa yang aku berikan silakan diambil, dan apa yang aku larang jangan diambil. Sehingga itu jadi kaidah, jadi standar. Ya. Hadis ini saya kutip di buku saya yang masih dalam proses penulisan ya. Fikih ASN. Apapun yang kalian dapatkan, laporkan kepadaku. Nanti kalau dikasih silakan diambil, kalau enggak jangan diambil. Sehingga posisi B sebagai karyawan PTX, dia mendapatkan keuntungan karena selisihnya ada 500.000 margin. Maka harus dilaporkan. Ini punya PTX, silahkan dibawa. Kok ternyata PTX mengizinkan bagi si B ini, kamu kalau mau ngambil setengahnya silakan. Atau ambil semualah, enggak apa-apa. Boleh seperti itu. Asal sudah dilaporkan kepada pemiliknya, PTX. Dan itu berlaku baik bagi karyawan swasta maupun bagi aparatur negara. Sehingga kalau ada aparat negara yang dia datang kunjungan ya, atau dia misalnya melakukan satu proyek tertentu, lalu mendapatkan sesuatu dari klien, dari masyarakat, wajib untuk dilaporkan ke atasan. Adanya seperti ini. Selanjutnya atasan yang akan menentukan apakah nanti akan dikembalikan kepada karyawan ini ataukah diberikan kepada Baitul Mal atau kas negara. Dan yang dimaksud atasan di sini adalah yang paling berwenang. Dan di negara kita yang berwenang adalah undang-undang. Sehingga dilaporkan ke atas, misalnya di proses undang-undang ada anggota DPR, ada bagian eksekutif maupun yudikatif memutuskan untuk hadiah seperti ini PNS berhak dapat sekian, sisanya untuk kas negara, atau nggak berhak sama sekali, kembali kepada kebijakan undang-undang yang berlaku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini tema lain Ustaz. Mengenai ini hukum mengapur kuburan dan menulis di atas kuburan gimana Ustaz? Gitu Mengapur Ustaz, kuburan. Iya. Berarti masang kijing, Mbak. Ya kira-kira begitu Ustaz. Baik. Ya, sama menulis. Ya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita carikan referensinya ya. Tentang hukum menulis nama di kuburan. Baik, di sini ada fatwa yang disebutkan dalam fatwa Islam Qa. Saya bacakan Bapak. Ja'a fil mausu'ah al-fiqhiyah, disebutkan dalam buku ensiklopedi fikih. Ya. Disebutkan dalam buku ensiklopedi fikih. Waqtalafal fuqaha'u aidan fil kitabati 'alal qabri. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menulis di kuburan. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali ila karahatil kitab 'alal qabri mutlaqan. Hukumnya makruh menulis apapun di kuburan. Dan mohon diperhatikan, bahasa ulama kalau nyebut makruh itu bukan berarti membolehkan. Karena ada salah satu tokoh di Indonesia ya, yang dia punya kasus ikut meresmikan gereja. Kemudian dia kutip keterangan Hanafiyah. Dia kutip keterangan Hanafiyah. Hanafiyah memakruhkan orang masuk gereja. Nah, maksudmu gimana? Hanafiyah memakruhkan. Perbuatanmu itu masuk gereja. Seharusnya kalau kamu konsisten dengan apa yang kau baca, jangan masuk gereja. Hanafiyah memakruhkan. Tapi maksud dia, ini loh Hanafiyah masih memakruhkan, nggak sampai haram.
Maksud dia kan kayak gitu ya. Dan dia salah baca kan. Menurut Hanafiyah makruh untuk masuk kanasiyah. Padahal yang betul dibaca kanisa, tapi dia baca kanasiyah. Dan perlu kita ingat, ulama kalau sudah menyebut makruh itu bukan hal yang membolehkan. Mereka melarang, cuman tidak sampai pada tingkatan haram. Dan ada banyak faktor, bisa jadi karena kehati-hatian, agar mereka tidak bermain dengan ungkapan halal haram, karena itu bahaya. Sehingga mereka lebih memilih kalimat, saya nggak suka, saya benci itu. Andaikan mereka melihat kejadian yang kita lakukan, di mana kita melanggar yang makruh itu, pasti mereka akan marah. Karena mereka nggak suka itu. Ulama akan memarahi orang yang melakukan pelanggaran yang itu pada tahapan hukum makruh. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasa al-qabru." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu ditajsis. Ditajsis itu diaci, dilepo, disemen tadi ya. Tadi Bapak penanya bilang apa? Dikapur ya. Tajsis itu dikapur. Nah, jika ditajsis saja dilarang, tajsis tadi ya, dia dikapur, itu ini gundukan kuburan. Jadi ada gundukan kuburan, gundukan normal. Kemudian gundukan ini dikasih kapur, dilapisi kapur. Di masa silam gak ada semen. Maka yang mereka gunakan tanah liat, terus dikapur. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi kalau dikasih kijing. Dikasih kijing ini lebih dilarang lagi. Tayyib. Karena jelas kijing itu lebih parah dibandingkan kapur. Wa ayyuq'ada alaihi. Dan beliau melarang untuk duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi. Dan beliau juga melarang membangun sesuatu di atas kuburan. Maksudnya dikasih cungkup. Cungkup itu seperti gubuk di atas kuburan. Ini dikasih cungkup. Rumah gitu ya. Sehingga kuburannya di dalam rumah. Dikasih cungkup. Wa ayyuktaba alaih. Dan menulis di kuburan. Ini hukumnya makruh. Wa dhahabal Hanafiyah, sementara menurut Hanafiyah dan seorang ulama yang bernama As-Subki, dan beliau adalah ulama Syafi'iyah, ila annahu la ba'sa bil kitabah in ihtija ilaiha. Hukumnya tidak masalah untuk menuliskan sesuatu di kuburan jika dibutuhkan. Hatta la yadhhaba al-atharu wala yumtahan, sehingga tanda kuburan itu tidak hilang dan tidak dihinakan. Baik, coba kita lihat keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-kitaba alaihi fiha tafsil. Menulis nama di kuburan itu ada rincian. Jika menulis itu la yuradu biha illa itsbatul ismi lid-dalalati 'alal qabri, tidak ada maksud dari menulis itu selain untuk nama, agar ya, ini sebagai tanda kalau ini adalah kuburan. Fahada, maka yang seperti ini kata beliau, la ba'sa bihi. Hukumnya boleh. Sehingga di batu nisannya dikasih nama. Nama fulan lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Wa ammal kitabatul lati tushbihu ma kanu yaf'aluna fil jahiliyah yuktabu ismu syakhs wa yuktabu tsana alaihi. Adapun menulis di kuburan yang itu seperti kebiasaan orang jahiliyah. Di situ ditulis nama, kemudian ditulis juga pujian untuk orang itu. Kalau sekarang
di kuburan ditulisi puisi. Iya nggak? Ada kuburan terus dikasih seperti prasasti gitu. Terus ada puisinya. Kalimat-kalimat indah yang dulu disampaikan oleh orang ini. Wa annahu fa'ala kadza atau berisi cerita bahwasanya penghuni kuburan ini dulu pernah melakukan A, pernah melakukan B dan seterusnya. Wa ghairuhu minal madih an tuktabal abiyat atau pujian-pujian yang lain atau ditulisi puisi. Fahadha haram, maka yang seperti ini haram. Sehingga kesimpulannya wallahu taala alam terkait masalah menulis kuburan dengan nama penduduknya, nama penghuninya, ulama beda pendapat, dan jika kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh, insya Allah tidak masalah. Hanya cukup sebatas nama. Ini juga ada keterangan dari Syekh Hamad bin Abdullah Al-Hamad, hafizahullah ta'ala. Bolehkah menulis nama sebagai tanda jika tidak memungkinkan bagi ahlul mayyit, bagi keluarga mayyit, ayyada'u alamatan untuk membuat sebuah tanda karena saking banyaknya kuburan. Dan itu tidak bisa dikenali jika tidak ada tulisan. Jadi kijingnya semuanya sama, nisannya semuanya sama, sehingga kalau nggak pakai nama pasti bingung. Beliau mengatakan dhahaba ta'ifatun min ahli ilmi ila jawazi dzalika. Sebagian ulama membolehkan. Dan itu jika bentuknya adalah sebatas menuliskan nama ya, dan cukup nama saja. Ya, mungkin bisa ditambahi keterangan bin siapa atau binti siapa, meninggal tahun berapa. Fa inna dzalika la ba'sa bihi, yang seperti ini tidak masalah. Dengan syarat alla yatamakkana min wadi alamatin ghairaha, dengan syarat keluarga mayit tidak bisa ngasih tanda selain nama. Wa dzalika lil hajati ila ma'rifati qabril mayyit, dan itu pertimbangannya adalah karena butuh untuk mengetahui kuburan mayit. Saya pengen tahu kuburan A, saya pengen tahu kuburan B. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita beli barang harganya 300.000, lalu kita minta komisi dikasih 50.000 oleh penjualnya. Lalu kita minta dibuatkan kwitansi tetap 300.000, apakah ini boleh Ustaz? Karena kwitansi ini mau dikasih orang yang minta tolong kita dibelikan barang tersebut. Jadi kalau orang menerbitkan sebuah kwitansi, kita harus menerapkan prinsip kejujuran ya. Sehingga apa yang tertuliskan di kwitansi itu harus sesuai dengan kondisi real yang terjadi dalam transaksi. Harga 300 ya ditulis 300. Terus bagaimana dengan konsumen kita nanti? Padahal kita kan pingin dapat fee dari konsumen itu. Anda jujur saja minta fee. Sehingga kalau dititipi, fee-nya berapa? Kayak just tip itu ya. Jasa titip untuk membelikan, nanti pakai fee berapa? Barang ini nanti saya minta fee 50.000. Sehingga kwitansi tetap tertulis 300, setelah barang diserahkan, dia ngasih fee 50.000. Itu yang lebih baik. Terbuka, jujur apa adanya. Bukan kucing-kucingan kayak gini. Karena jadinya memicu kebohongan. Dan kalau sudah memicu kebohongan, pasti ya, akan ada kebohongan berikutnya. Karena kedustaan bisa memicu kedustaan berikutnya. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.